Guys, aku mau buat Q&A. Kalian komen aja di komen, ya di komen lah. Nah terus ntar aku jawab gitu, buruan gece. Nanya tuh jangan yang aneh-aneh, masuk akal, oke? Gece buruan. Gimana caranya biar kita nggak berharap sama orang yang nggak pasti? Ya simple, mudah. 1, kalau chatan nggak usah pakai perasaan. 2, kalau diajak VC atau teleponan juga nggak usah pakai perasaan, BB aja. Yang ketiga, anggap aja itu temen gabut maksudnya. Jangan temen rasa pacar. Ntar kalau lu merasa dia tuh kayak temen rasa pacar, lama-lama digantungin, kan sakit. Mendingan BB aja sama orang gitu. Percuma juga kan kalau kita kasih harapan tapi orang itu nggak pasti sama kita. Malahnya nimbul sakit, bukan enak. Jadi intinya kalau chatan, VC-an, teleponan itu anggap aja BB aja, terus nggak usah pakai perasaan. Gitu. Banyak banget pertanyaan kayak gini di DM atau di mana tuh banyak. Dan aku mau jawab. Ayahku tuh nggak marah, bukannya nggak marah atau gimana. Prinsip ayahku tuh kayak gini. Kamu boleh gaya cowok, tapi jangan berlebihan. Dan masih inget kalau kamu tuh cewek. Nah, makanya aku tuh inget pesan ayahku. Aku tomboy kayak gini dan aku masih suka kayak gaya cewek gitu kan, kayak bawa konten pakai hijab gitu. Aku tuh masih mengakui sebagai cewek, bukannya enggak. Kalian mah gak suka kayak gitu. Dan aku juga takut sama mamaku. Kalau mamaku bilang ya udah aku diam. Sumpah aku takut banget sama mamaku daripada sama ayah. Kan kalau sama ayah itu kan aku tuh kayak memang kayak suka bercanda gitu kan, kayak temen, dianggap orang temen. Oh ya, bukan, dianggap orang itu adik kakak. Ada nih ya pas kami lagi bermotor, terus kayak mau benerin motor aku, ayunya ipar ayahku tuh bilang kayak gini, nah adek kakak main. Sumpah anjir. Nih, ini banyak banget yang komen kayak gini, yang nyuruh kayak gini juga banyak. Nah ya guys, kan setiap manusia tuh pasti ada perubahan dan pasti ada juga berubah. Nah begitupun aku, dan aku juga gak selamanya kok tomboy. Pasti ada juga berubah lah. Ya kali tomboy sampai tua, kan gak lucu. Nah mungkin aku nih belum saatnya berubah gitu kan. Pasti ada aja saatnya, gak tahu itu kapan, atau besok, atau lusa, atau gimana kan gak tahu kita. Nah aku tuh ya kalau mau pakai hijab aku tuh mending dari hati yang lubuk dalam, anjay. Percuma dong aku pakai hijab tapi masih dilepas. Bener gak? Bener. Sama aja kita mainin hijab. Mending aku nunggu lama, mending aku nunggu ada niatan dari hati. Pakai hijab, sekali pakai nggak akan lepas gitu kan. Percuma juga kita kalau pakai hijab terus lepas pasang percuma gitu guys. Jadi makanya gitu. Ini emang banyak banget pertanyaan ini anjir. Nih aku mau jawab. Nih misalnya aku masuk WC cewek, orang tuh kalau ngeliat aku tuh kayak aneh gitu kan. Mungkin orang ngira aku tuh cowok. Terus aku lewat nih ya, aku tuh memang mau pipis benar gitu kan, lewat orang tuh kayak ngeliatin aku gitu. Ya aku tuh kan di hati aku tuh kayak ngakak anjir. Pasti orang ini pasti ngira aku cowok, pasti bingung gitu kan, kenapa cowok masuk WC cewek gitu kan. Jadi adalah mbak-mbaknya bilang gini, kamu cowok? Aku jawab, lah gue cewek gitu kan. Aku jawab dengan spontan, gue cewek. Oh cewek. Jangan. Dan aku udah masuk WC cowok. Untung aja WC cowoknya tuh sepi, jadi ya udah aku masuk-masukin aja. Jadi kalau kayak ada sih orang bapak-bapak masuk, jadi lihat aku tuh nggak heran lagi. Mungkin ngira juga aku tuh cowok, jadi ya udah gitu. Kalau tidak berantem sama Vin, sampai dulu minta maaf. Ya kalau emang salahku ya aku minta maaf duluan. Kalau emang salah dia yang salah ya dia yang salah. Yang minta maaf duluan gitu. Jadi kalau kami berantem tuh nggak lama. Gitu. Udah hampir 2 tahun dan kebanyakan orang kalau kita itu pacaran. Padahal orang nggak tahu cerita alurnya. Kenapa dibilang pacaran? Oke, aku tahu, aku ngerti. Mungkin kayak kami terlalu dekat jadi dibilang pacaran gitu. Jadi udah kami anggap it's okay. Dan aku udah kayak kebiasa aja kalau dibilang orang kayak gitu. Dan aku juga sering banget curhat sama dia, kayak kalau aku ada masalah apa, aku ini udah ya curhat sama dia tuh sampai nangis.
Terus udah juga ikut nangis gitu. Jadi Allah, sumpah sedih banget, sumpah. Kan kalian taunya kalau kami tuh kayak bahagia gini, tapi kalian nggak tahu di balik bahagia kami itu apa. Kok gelap aja. Gini kuncinya, kalau kamu ada sahabat, kalau kamu ada kesalahan, itu tuh ditegur, jangan diceritain ke orang lain, terus jangan dipendam, jangan didiemin, ditegur aja. Sifat kamu kayak gini kayak ini, aku nggak suka. Kalau udah dibilang kayak gitu, ya otomatis sahabat kamu tuh mikir dong, oh berarti ya Allah cak apa bae, pasti mikir, oh berarti sifat kayak gini sama dia kayak nggak baik gitu. Jadi gitu kuncinya, kalau kita ada salah tuh ditegur, jangan didiemin. Terus sama satu lagi, kayak apa ya, kalau ketemu orang baru atau gimana tuh diceritain. Pokoknya kalau ada masalah apa tuh cerita. Kalau kita punya masalah tapi di apa sih namanya tuh, di apa ya, lupa bukan, didiemin, dipendam sendiri, lama-lama jadi stres, gila. Makanya kalau ada masalah apa tuh dicerita, biar orang kayak kasih solusi. Kenapa malu? Nggak malu lah, kecuali kalau aku nggak pakai baju, nah itu baru malu. Kan pakai hijab jadi kesannya orang tuh kayak wih gimana gitu kan. Aku tuh juga kayak nggak ngurusin hidup orang juga sih, kayak kalau orang gini-gini ya udah. Dan kebanyakan kalau tetangga aku tuh kayak dari ujung-ujung tuh kayak deket banget sama keluarga aku gitu. Jadi misalnya kalau aku nih udah ya buat konten, buat video slow pakai hijab, terus tetangga aku bilang gini, pakai bahasa Palembang aja ya, kalau ngerti bagus, kalau nggak ngerti ya udah. Nah, kamu belaga kalau pakai hijab, kau pakai hijab baik. Terus ku jawab gini, haha, iya entar, tunggu ada niatan dari hati. Karena udah aku jawab yang video video apa ya? Demi Allah. Emang kalau lu udah tahu tanggal lahir gua, bulan, tahun, emang pas ulang tahun gua emang lu mau ngado apa? Kan enak kalau dikado. Aku tuh nggak tahu, aku tuh paling suka banget kalau buka-buka paketan gitu. Tanggal lahir aku tuh tanggal 23 bulan Desember 2002. Udah tahu semua kan? Ya udahlah. Ada juga beberapa orang yang suka konten aku bareng Pien, dan ada juga orang yang nggak suka aku konten sama Pien. Nah, aku tuh gini. Dan kalau aku buat konten sama Pien, aku tuh juga kayak mikir. Jujur ya, kalau gua sama Vian kalau sebelum buat konten tuh pasti bilang gini, ntar orang suka nggak sih sama konten kita kayak gini? Pasti banget bilang kayak gitu aku sama dia. Sebaliknya dia juga bilang kayak gitu. Ada nggak sih yang orang nge-hate kita, ngejulit kita buat konten kayak gini? Dia bilang kayak gitu. Jadi ya aku tuh kayak bingung gitu kan. Ada juga beberapa orang yang suka banget sama konten kami, dan ada juga orang yang nggak suka. Dan juga masalah jarak, dan jarak kami itu juga jauh. Jadi kayak sekali ketemu, apalagi kalau kita ketemu terus buat konten, nah itu tuh buat konten tuh itu lama-lama. Yang lama-lama tuh kayak kalau buat konten kayak nggak satu konten aja, misalnya kayak buat konten 5 konten, 10 konten, biar ngapa nyetok. Gini, tanggapnya kayak gini. Kalau ada yang hate kamu, ngehujat kamu, kamu diemin aja, sabar, dan doain aja semoga dia sukses. Gitu. Karena kenapa? Dari hujatan dia, omongan dia, kita bisa beli. Karena dari dia bilang kayak gitu, kita insya Allah kita bakalan sukses. Amin. Dan buat kamu yang dihujat, jangan putus asa, jangan ngedon. Iya sih emang pertama kali dihujat itu pasti ngedon. Tapi ya insya Allah kalau kamu pasti sabar, pasti bakalan udah terbiasa deh. Dan kalau kamu udah dihujat terus sampai nangis, insya Allah bakalan balas hujatan mereka. Dan satu lagi, kalau ada orang yang jahat sama kamu, kamu jangan balas jahat ke orang itu, oke? Gini, biar orang lain atau yang di atas saja yang balas kejahatan dia, kamu jangan. Kamu cukup doain aja semoga dia sukses. Mohon maaf, gue nggak ada malu, soalnya kenapa? Kan gue buka warung, jadi ya kalau mau ngambil aja gitu. Tapi kalau habis, kan di dekat rumahku tuh juga ada warung, jadi kan orang itu udah tahu kalau aku tuh cewek, jadi ya nggak ada malu lagi. Oke. Terlihat jauh di
Kak, pernah ada aja nggak pas awal jadi tomboy? Enggak lah, karena aku tuh kecil, teman aku tuh cowok semua. Terus ya kalau aku tuh, kalian mau tau nggak sih, mainan aku pas kecil nggak ada boneka, robot, mobil-mobilan. Terus ya kalau lagi zaman kayak main kelereng, layangan, gua sambil ngejar-ngejar layangan, tau nggak, di rel, di apa sih ya di rel ya, di jalan kereta api. Sampai gua dulu kecil tuh hitam banget, anjir, sumpah hitam banget. Dulu guanya tuh mainnya tuh panas, pakai kaos dalam aja, terus sama celana pendek. Pas masih kecil banget itu, gila. Aku sendiri yang cewek, teman aku semua cowok, main layangan, kejer-kejer, astaga. Tapi seru sih. Ada sepatu cewek, serius dah. Bukannya nggak ada, dulu tuh kecil tuh sih ada, tapi ya gimana ya, aku tuh kayak kurang serak aja. Tapi ya kalau menurutku ya, kalau di mana-mana orang tomboy pasti gayanya simple. Kalau aku nih ya, kalau aku mau berpergian ya, aku tuh pasti simple gaya. Misalnya pakai baju kaos, sepan tuh aku tuh nggak mau pakai sepan lepis tuh nggak mau. Kalau bisa ya pakai sepan pendek, terus sama training aja dah. Udah gitu. Kalau pakai sepan lepis tuh kayak gatel gitu kan, kayak susah gerak, jadi kayak ya kurang. Dan kebanyakan aku tuh pasti punya baju kaos gitu. Dan kalau mau pakai sendal tuh paling enak pakai sendal daripada pakai sepatu. Tapi kalau emang mau bergaya banget ya udah pakai sepatu. Kenapa malu? Kan pakai baju juga orang tua. Kalau nggak pakai baju nah wajar malu. Ya kalau beli tinggal beli, kenapa harus malu? Kita kalau mau nutupin jadi kayak gimana ya, misalnya ada orang tomboy ya, mau nutupin kalau dia tuh bukan cewek, percuma. Pasti orang, jangan ditutupi gelo, pasti orang tahu kalau dia tuh cewek. Terus dah gimana ya, anggap aja gini, sepandainya orang nyimpen bangkai pasti kecium aja, sama aja kayak orang tomboy. Sepandai dia nutupinnya kalau dia bukan cewek, pasti ketahuan aja dia bakalan cewek. Jadi ya kalau mau beli ya beli gitu, pasti bakalan tanya dong, ini cowok, ya tinggal jawab aja cewek. Simpel kan, mudah kan. Nikah ya nikah, emang kenapa? Emang kalau nikah harus pakai itu ya, kayak apa sih untuk adat laki-laki gitu? Ada laki-laki apa sih, baju laki-laki gitu? Enggak lah, goblok lu. Terus kalau punya anak lah, astaga Bambang. Ini ntar ngiranya gini, gua nikah itu pakai baju laki-laki. No way. Enggak, gua pasti pakai baju perempuan. Dan pasti orang tomboy juga pasti ada berubah. Enggak selamanya gua tomboy. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Camkan, aku nggak bakalan selamanya jadi orang tomboy. Pasti ada berubah, pasti ada jadi ceweknya juga gitu. Bye, gue mau pergi. Nggak ada. Gini ya, kalau aku emang suka sama orang, sama siapa ya udah, nggak aku ladenin. Dia mau ngecek gimana ya udah, nggak aku ladenin. Kalau aku udah risih sama dia, aku blok. Simple. Dan sama satu lagi, aku lagi jaga perasaan orang. Di undangan dia tuh harus pakai gaun gitu kan? Enggak, kan bebas mau pakai baju apa. Oh ya, kalau di undangan dia tuh ada kata-kata harus pakai gaun, mau nggak mau pakai gaun, kan nggak ada kata-kata kayak gitu. Jadi nggak harus pakai gaun, pakai baju simpel aja udah doang. Yang penting kita datang, ngucapin dia dari hati, dari hati turun ke hati. Ngeledek gue ya, mau tau nggak? Aku pas baru masuk SMP, telinga gua ini sama ini kiri kanan, namanya juga baru-baru mau nakal gitu kan. Jarum pentol masuk 3 di sini. Di sini apa sini deng? Intinya di sini. Intinya kalau nggak salah di sini 3, di sini 2. Mana loh? Kenapa cok? Emang aku gimana? Nggak ada apa-apa. Kita tuh sama. Kalau kalian ketemu aku di jalan atau gimana, panggil aja. Misalnya Adila. Ya kali gua. Siapa lu? Telegram. Ya kali gitu, enggak kan? Pasti aku jawab hai gitu. Jangan malu.
Pernah dong, enggak. Soalnya kenapa ya? Aku tuh kalau pacaran tuh nggak suka diatur-atur. Pacaran aja suka diatur, gimana udah jadinya? Kayak babu kita. Iya tahu kalau kita tuh kayak harus gimana ya sama misal kalau udah jadi sama suami tuh gimana. Tapi ya nggak juga kayak gitu ya sih. Dan ya dia juga boleh berpendapat kayak apa sih, kayak nasihatnya boleh. Tapi ya kan aku biasanya gini, tanpa disuruh ya aku gimana ya, tanpa dia nyuruh kayak gitu aku bakal ngelakuin gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ngeliat aku jadi kok heran kenapa gini. Ngerti gak sih kalau masalah aku tuh? Ngerti kan? Kayaknya orang ini baru tahu aku deh. Coba kamu buka buka IG aku, terus scroll, ada nggak aku pakai gamis? Nih aku kasih lihat. Cara nih, ini mungkin itu kira kalian kayak daster, itu bukan guys. Kalau mama kalian pernah, atau kayak keluarga kalian kalau kayak pernah beli baju di pas ke umroh atau enggak ya pas umroh atau enggak haji, pasti tahu deh baju-baju ini gitu. Udah lihat kan? Jadi aku tuh ya setiap lebaran tuh harus pakai baju kayak gitu. Karena udah aku bilangin di postingan aku sebelumnya, aku tomboy kayak ini, aku masih sadar kalau aku tuh cewek. Nah, daripada aku ulang-ulang jawaban kayak gini dengan pertanyaan yang berbeda, tapi maksudnya tuh sama. Pertanyaan gimana ya, kayak marah nggak orang tua nih. Nah, mending kamu tuh buka TikTok aku, terus scroll, itu pasti ada yang aku bahas tentang ini. Daripada aku ulang-ulang, terus kayak ntar kata orang, ih ulang-ulang mulu. Nah, lebih baik kamu buka TikTok aku, terus scroll aja gitu. Yang datang akan ku sambut, yang pergi akan ku persilakan.